Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nurul Inayah. Nama saya Aprilia Astuti. Kami di sini akan membahas tentang pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 7 September 1944, Jenderal K. Koiso memberikan janji kemerdekaan kelak di kemudian hari kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut dikemukakan di depan sidang Teikoku Ginzakai, Parlemen Jepang, yang tujuannya agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Saiko Shikikan Kamachiki Harada, pemimpin pemerintahan Jepang di Jawa, membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokoritsu Junbi Kosakai. Tugas pokok BPUPKI adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat yang dibantu oleh ketua muda, yaitu seorang Jepang, Ichiha Bangase, dan Raden Panji Suroso dari Indonesia. BPUPKI diresmikan di Gedung Chuo Sangi In di Jalan Pajembogan, Jakarta. Sekarang menjadi Gedung Parlementer Luar Negeri pada tanggal 28 Mei 1945. Dalam upacara peresmian tersebut dihadiri oleh dua pejabat Jepang, yaitu Jenderal Itami dan Letnan Jenderal Nagano. Pada kesempatan itu dikabarkan bendera Jepang atau Hinomaru oleh Mr. A.G. Pringodikdo yang disusul dengan pengibaran bendera merah putih oleh Toyohito Masuda. Peristiwa tersebut membangkitkan semangat para anggota dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang-sidang BPUPKI. Yang pertama, sidang BPUPKI 1 pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangi In, Jakarta. Kedua, Ketua Sidang Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sidang ini membicarakan dasar falsafat negara Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Adapun tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara antara lain Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. 1. Pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengajukan 5 rancangan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Yang kedua, pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo mengajukan 5 rancangan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. 3. Pada tanggal 1 Juli 1945, Insinyur Soekarno mengajukan 5 rancangan dasar negara Indonesia merdeka yang diberi nama Pancasila. Menurut I.R. Soekarno, nama Pancasila itu atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, Pidato Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945 sering disebut dengan Pidato lahirnya Pancasila. Kelima rancangan tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pemerintah penduduk Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Anggota PPKI terdiri dari 12 orang dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Mohata sebagai wakil ketua. Sedangkan sebagai penasihatnya ditunjuk Ahmad Subarjo. Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 orang tokoh bangsa Indonesia yaitu Insinyur Soekarno,
Dr. Andreas Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyadiningrat berangkat ke Dalat atau Saigo, Vietnam Selatan, untuk memenuhi panggilan Panglima Mandala Asia Tenggara, Marsikal Hisaichi Terauchi, untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia sekitar tanggal 24 Agustus 1945. Dan wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah bekas wilayah Hindia Belanda. Ketika ketiga orang tersebut pulang kembali menuju Jakarta, Jepang telah dibom atom oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki. Dengan demikian, dapat diramalkan bahwa kekalahan Jepang akan segera terjadi. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Peristiwa Ranglas Dengklok. Setelah mendengar Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, para pemuda menyelenggarakan rapat pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945 di ruang lembaga bakteriologi di Jalan Pangangsan Timur, Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunti, Dr. Muwardi dari Barisan Pelopor, dan Sodanco Singgih dari Daidan Peta Jakarta. Rapat dipimpin oleh Chairul Saleh dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. A. Mendesak kepada Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. B. Menunjuk Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno-Hatta dan menyampaikan keputusan rapat. Perumusan teks proklamasi. Di rumah Laksana Medan inilah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun. Sebelum pertemuan dimulai, terlebih dahulu Soekarno-Hatta menemui Sumobucho, Kepala Pemerintahan Umum Pendudukan Jepang, Mayor Jenderal Nishimura Takuma, untuk menjajaki sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka ditemani oleh Laksana Maeda, Segetada Nishijima, Tomegoro Yoshizumi, dan Miyoshi sebagai penerjemah. Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat, Dr. Andes Mohatta datang ke rumah Insinyur Soekarno. Keduanya kemudian keluar menuju ruang depan dengan langkah yang tegap dan tegas. Di depan pengarah suara, atas nama bangsa Indonesia, Ir Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan naskah proklamasi secara dilanjut dengan pengibaran bendera merah putih asli jahitan Fatmawati Soekarno. Pengibaran bendera pada saat itu adalah Suhud dan Latif Hadaraningrat. Pada awalnya, Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, namun ia menolak dengan alasan penggerakan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu, ditunjuklah Latif Hadiningrat, seorang prajurit peta, dibantu oleh Suhud untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Pengibaran disaksikan oleh segenap hadirin dan diakhiri dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional. Upacara kemudian ditutup dengan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Berikut makna adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 17 Agustus tahun 1945. Merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Kedua, Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan asing baik dari pihak Belanda maupun Jepang. 3. Lahirnya Negara Republik Indonesia.
Isi teks proklamasi kemerdekaan. Teks naskah proklamasi Klat adalah asli merupakan tulis tangan sendiri oleh Insinyur Soekarno sebagai pencatat dan adalah merupakan hasil gubahan karangan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Raden Ahmad Subarjo, Jodiseryo, yang isinya adalah sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8/05. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Naskah baru setelah mengalami perubahan. Teks naskah proklamasi otentik yang ditempatkan di Museum Nasional atau Monas. Teks naskah proklamasi yang telah mengalami perubahan yang dikenal dengan sebutan naskah proklamasi otentik adalah merupakan hasil ketikan oleh Moh Ibnu Syuti Melik, seorang tokoh pemuda yang ikut adil dalam persiapan proklamasi yang isinya sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17/8/5, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembentukan pemerintahan Indonesia. Yang pertama, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang proklamasi kemerdekaan. PPKI mengadakan rapat pertama di Gedung Cho Sang-in, Jalan Pajembon. Berikut hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. A. Mengesahkan dan menetapkan UUD RI yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum sidang dimulai, Soekarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan untuk membahas kembali Piagam Jakarta, khususnya mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini disebabkan pemeluk agama lain merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Akhirnya sidang berhasil mencapai kesepakatan untuk mengubah kalimat tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, rapat dilanjutkan dengan pembahasan pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Pembahasan menghasilkan perubahan-perubahan kecil pada pasal-pasal dalam batang tubuh. Selanjutnya, sidang menetapkan Undang-Undang RI yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam sidang pertama PPKI ini, Otto Iskandar Dinata mengusulkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat dan sebagainya terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara. Otto mengajukan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Usul Otto tersebut disetujui oleh hadirin yang kemudian dilanjutkan dengan penyanyian lagu Indonesia Raya. 10. Pembentukan Komite Nasional. Sidang tanggal 18 Agustus 1945 ini juga memutuskan pembentukan sebuah komite nasional untuk membantu Presiden selama MPR dan DPR belum dibentuk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.